Halo Sobat IGTex, kembali lagi di IGTex Classroom bersama aku, Alia, sebagai host pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait neraca dan laporan laba rugi. Tentunya aku nggak sendirian, aku bersama dengan narasumber pada episode kali ini, yaitu Kak Radit. Halo Kak Radit, apa kabar? Halo Alia, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, baik ya. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang neraca dan laba rugi nih Kak Radit. Oke, menarik tuh. Neraca dan laba rugi kan laporan keuangan ya dari suatu perusahaan. Dari kan laporan itu kan memang ada 5. Nah ini kita mau membahas keduanya. Oke, pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang neraca dan laba rugi nih Kak Radit. Nah, sebagai permulaan aku mau nanya dulu nih, neraca sama laba rugi itu apa sih Kak Radit? Baik. Secara singkatnya, laporan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, laporan ini menunjukkan adanya aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, aset-aset ini kan nanti dibagi lagi nih, ada beberapa sub-subnya. Kemudian ada aset lancar, kemudian ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini dibagi lagi. Ada aset tidak lancar yang berwujud dan yang tidak berwujud. Kemudian liabilitas. Liabilitas itu juga ada pembagian sub-subnya. Ada liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Dan yang terakhir ada ekuitas. Nah, kalau laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang isinya itu ada pendapatan dan juga beban-beban. Nah, pendapatan ini juga bisa dibagi nih, ada 2, pendapatan operasional usaha dan juga pendapatan non-operasional usaha. Kalau untuk beban juga sama, ada beban usaha dan beban non-usaha. Seperti itu, Alia. Oke. Nah, tadi kan ada sempat mention kalau di aset itu ada aset lancar. Nah, di aset lancar itu ada apa aja sih Kak Radit? Oke, aset lancar itu bisa kita urutkan ya, dari yang sifatnya liquid dulu. Aset lancar itu biasanya ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu kan ada pembagiannya lagi nih, dari petty cash atau kas kecil. Kemudian ada bank, ya kan? Kemudian ada deposito juga bisa. Nah, setelah itu ada piutang. Piutang, kemudian ada persediaan dan juga ada biaya dibayar di muka dan juga ada aktiva lancar lainnya. Itu urutannya. Secara garis besar. Oke. Nah, tadi kan ada kas, ada setara kas sama piutang. Nah, perbedaan di antara ketiga ini tuh apa sih Kak Radit? Oke, perbedaannya gini. Kalau kas dan setara kas itu kan isinya ya tadi ya ada kas bank, ya kan. Kemudian kalau piutang ya, piutang itu ada piutang usaha. Nah, kalau perbedaannya sendiri itu, kalau kas itu kan, kas dan bank ini kan memang mudah dicairkan, mudah digunakan. Jadi sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana, itu langsung bisa ada dananya, langsung bisa digunakan. Sedangkan kalau piutang, kita tuh tidak bisa langsung menggunakan karena itu kita harus nunggu dulu pembayaran dari customer, dari pelanggan. Nah, kenapa muncul piutang? Tentunya itu karena ada terjadinya penjualan secara kredit sebelumnya. Nah, makanya perbedaan mendasarnya di situ. Kalau kas bisa digunakan langsung, kalau piutang itu tidak bisa digunakan, masih menunggu dulu gitu sampai customer membayar kepada perusahaan. Seperti itu. Kalau perusahaan lagi ada urgent gitu ya, jadi si kas ini langsung bisa dicairkan gitu ya. Betul, bisa digunakan karena yang sifatnya yang liquid. Itu tadi. Oke. Nah, kalau untuk liabilitas, tadi kan ada liabilitas jangka pendek sama jangka panjang, atau liabilitas lancar atau tidak lancar ya. Nah, perbedaan kedua liabilitas itu apa sih Kak? Kalau perbedaan keduanya, pertama itu liabilitas lancar. Kalau liabilitas lancar itu adalah hutang perusahaan ya kan kepada vendor, yang dimana itu hutang itu tidak lebih dari 1 tahun jangka waktunya. Artinya dalam jangka waktu tersebut perusahaan ya harus segera membayar. Biasanya jangka waktunya itu dalam waktu sebulan atau enggak 11 bulan lah, atau pas 12 bulan atau setahun gitu. Nah, sedangkan kalau untuk liabilitas yang tidak lancar itu tadi, itu hutang, jangka waktu hutang pada lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Misalnya kayak hutang bank. Hutang bank itu kan jangka waktunya panjang ya, bisa sampai ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, seperti itu. Oke. Berarti ya kurang lebih kayak tadi ya liquidnya gitu ya. Kalau liabilitas jangka pendek harus dibayar segera gitu. Dibayar segera, betul. Begitupun dengan liabilitas. Oke, kalau misalnya secara umum neraca itu disajiinnya kayak gimana sih Kak Radit? Oke.
Secara umum neraca itu ada dua bentuk. Ya, yang pertama itu ada bentuk standar. Nah, bentuk standar itu dia menampilkan dua sisi. Maksudnya gimana? Jadi kalau untuk di sisi di sebelah kiri itu menunjukkan aset, kemudian ada aset lancar dan aset tidak lancar, dan baru ada total aset, ya kan. Kemudian di sebelah kanannya itu ada liabilitas, ya kan. Liabilitas dan liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, dan total liabilitas. Kemudian di bawahnya ada ekuitas. Ekuitas itu kemudian baru nanti ada jumlah total ekuitas, baru ada total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini bentuk penyajian dari bentuk si standar itu. Kemudian kalau untuk bentuk yang report itu dia menurun ke bawah. Jadi ya udah langsung saja tuh, berarti dari aset lancar dari aset lancar sampai nanti ekuitas, baru menunjukkan nanti total liabilitas dan ekuitas dan total aset gitu. Oke, bedanya jadi kayak ada yang lurus ke bawah sama ada yang kanan kiri bentuk gitu ya. Masalahnya cuma bentuk di penyajiannya aja. Nah, cuman yang biasanya digunain itu ya bentuk apa? Yang report. Oke. Nah, kalau tadi kan udah bahas aset lancar. Nah, kalau aset tetap itu tadi kan ada aset tetap tidak berwujud sama aset tetap berwujud. Nah, itu bedanya apa tuh Kak Raden? Oke, kalau dari definisinya sendiri, kalau aset yang berwujud itu kan aset yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya kan, bisa kita raba. Nah, itu contoh dari aset yang berwujud itu kayak misalnya peralatan, kemudian ada kendaraan, mesin-mesin, ya itu adalah contoh dari aset berwujud. Kemudian kalau tidak berwujud itu kayak ada hak paten atau goodwill, nama baik perusahaan, itu adalah bentuk dari aset tidak berwujud. Seperti itu. Nah, kemudian kalau si aset tetap ini ya dari definisinya itu kan dia manfaatnya kan lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun. Jadi ketika perusahaan membeli aset tetap, ya itu dia tujuannya bukan untuk dijual kembali, tapi untuk digunakan untuk memperlancar aktivitas operasional perusahaan. Misalnya perusahaan beli peralatan, beli mesin. Nah, itu kan mesin itu digunakan buat memproduksi gitu. Itu buat memperlancar tuh aktivitas si perusahaan itu. Berarti emang aset tetap dipakai ya sama perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan gitu. Oke, nah kan kalau di aset tetap biasanya tuh ada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, itu fungsinya apa sih Kak Radit? Oke, fungsi akumulasi penyusutan aset tetap itu adalah dia itu sebenarnya dari total nilai depresiasi atau total dari beban penyusutan aset tetap. Itu menunjukkan pemakaian aset tetap perusahaan dimulai saat dia digunakan sampai pada waktu tertentu. Sampai pada waktu kita melaporkan itu. Jadi ya itu akumulasi penyusutan itu untuk menampilkan sebagai pengurang lah. Kan aset akumulasi penyusutan ini kan dia merupakan akun kontra ya dari aset tetap itu sendiri. Nah, akun kontra itu maksudnya apa? Jadi akun kontra itu sebagai akun pengurang dari aset tetap. Mengurangin aset tetapnya. Betul. Yang dimana nanti akan menampilkan atau mencerminkan nilai buku bersih aset tetap perusahaan. Oke, berarti tadi kan ada aset tetap yang digunain sama perusahaan dan ada masa manfaatnya kan. Nah, gimana kalau misalnya masa manfaat dari aset tetap itu udah habis? Apakah perusahaan menjualnya atau diapakan gitu loh, tindakan dari perusahaan ketika masa manfaat aset tetap itu udah habis? Oke, sebenarnya kalau dijual itu tergantung perusahaannya. Kalau dijual berarti kan aset itu udah tidak bisa digunakan oleh perusahaan. Tapi bagaimana kalau misalnya aset tetap itu masa manfaatnya sudah habis, tapi dia masih bisa digunain sama perusahaan, itu nggak apa-apa. Tapi untuk perlakuan dari akuntansinya itu sudah tidak dihitung lagi nilai depresiasinya, karena kan sudah habis masa manfaatnya. Nah, kemudian kalau misalnya si aset ini nanti dia terjadi kerusakan, tapi kerusakannya itu misal tidak terlalu parah, ya itu bisa di maintenance kan nanti sama perusahaan. Nah, nanti akan itulah masuk ke biaya maintenance. Cuman kalau nanti memang harus dijual karena tidak bisa dioperasikan atau digunakan, ya itu nanti impact-nya juga ke pembukuan. Nanti si perusahaan ini mau menjualnya bagaimana? Apakah di bawah dari nilai buku, ya kan, atau di atas dari nilai buku? Kalau misalnya aset tetapnya sudah habis atau sudah nol nilainya, ya kalau misalnya perusahaan menjualnya
katakanlah 1 juta, ya perusahaan itu untung. Untung, Karena kan emang nilai bukunya udah habis. Benar. Ya, seperti itu. Oke. Berarti walaupun masa manfaatnya menurut akuntansi gitu udah habis tapi masih bisa dipakai, perusahaan kebanyakan mungkin masih memakai si Masih aset memakai itu ya. aset itu. Oke. Nah, kalau perusahaan itu bisa nggak sih ngelihat dia nih dalam kondisi yang baik atau enggak dari lewat neraca aja gitu, Kak? Jadi si neraca ini bisa ngelihat perusahaan ini dalam kondisi yang sehat atau enggak sih? Bisa, cuman nggak sekomprehensif kalau kita melakukan analisis rasio ke semua laporan ya. Kalau untuk dari neraca aja itu bisa. Contoh kita kayak untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek itu bisa melalui perhitungan dari rasio likuiditas. Kemudian kalau kita mau menilai dari kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya itu bisa melalui rasio solvabilitas. Kemudian kalau untuk menilai seberapa efisiensi penggunaan aset perusahaan itu bisa melalui dari perhitungan rasio aktivitas. Kemudian juga bisa melakukan penilaian dari neraca itu tadi melalui dari rasio profitabilitas ya kan. Itu untuk menilai kemampuan seberapa efektif perusahaan menggunakan modal dalam menghasilkan labanya. Itu untuk neraca, sebatas dari neraca. Tapi tidak komprehensif kalau kita melakukan analisis ke 4 laporan itu gitu. Oke. Jadi kalau mau lebih luas lagi harus ke 4 laporan itu ya. Kalau misalnya mau lihat sehat atau enggak nih si perusahaan. Iya, kalau mau melihat dia sehat atau enggak bisa dari laporan laba rugi. Ya kan? Laporan laba rugi kan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Nah, jadi si pemilik usaha ini tahu apakah usahanya bisa menghasilkan laba atau enggak sih dalam periode waktu tertentu. Penjualannya bisa sesuai target enggak sih gitu. Kemudian nanti untuk keperluan perpajakannya berapa sih pajak yang harus dibayar dari laba yang udah dihasilkan gitu. Seperti itu. Oke, tadi kan ada ngomongin gimana perusahaan untuk lancar ya membayar atau membayar vendor-vendor. Nah, gimana kalau misalnya perusahaan ini punya liabilitas lancarnya lebih gede dibandingkan si aset lancarnya. Jadi utangnya mungkin lebih besar ya daripada kas yang dimiliki sama perusahaan. Berarti itu udah terbaca tuh dari laporan neracanya kalau perusahaan itu ya membayar hutang jangka pendeknya tidak bisa segera karena udah dilihat tadi kalau utang lancarnya lebih besar dibanding sama total aset lancarnya gitu. Berarti perusahaan kayak nggak mampu gitu ya. Iya, untuk tapi harusnya sih ya manajemen meminimalisir itu. Jadi jangan sampai hutang lancarnya lebih besar dibanding sama ketersediaan dari aset lancarnya. Oke. Nah, kan kalau biasanya kita belajar bikin laporan keuangan tuh harus balance gitu. Nah, kenapa sih persamaan dasar akuntansi ini harus si aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas? Oke, sebelum masuk ke situ, balance itu belum tentu benar. Betul. Ya, itu perlu kita notice tuh. Ya, balance itu belum tentu benar. Artinya apa? Bisa aja ada transaksi yang belum kita input. Itu juga bisa menyebabkan itu balance laporan, ya kan? Tapi itu juga jadi apa ya istilahnya? Mempengaruhi nanti keputusan dari si kepentingan ini, mangkuk kepentingan. Kemudian yang kedua adalah bisa aja itu transaksi double input. Itu kan juga bisa jadi balance. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi adalah bagaimana persamaan dasar akuntansi mempengaruhi neraca. Karena dasarnya itu kan memang adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, seperti yang ditampilkan di neraca itu juga seperti itu. Neraca itu menyajikan posisi keuangan berupa aset, liabilitas dan ekuitas. Nah, keduanya ini ketika dia dibentuk dalam laporan neraca, yaitu laporan standar tadi, itu kan ya harus seimbang, harus sesuai, sama gitu. Seperti kalau kita buat persamaan dasar akuntansinya itu juga akan sama gitu, bahwa total aset 10.000 misal sama dengan liabilitasnya 4.000 ditambah ekuitas 6.000. Nah, itu seperti itu gambarannya. Makanya kenapa dia harus apa ya? Sama. Ya, sesuai dengan persamaan dasar akuntansi itu.
Nah, tadi Kak Radit ada mention tentang pemangku kepentingan. Nah, berarti apa sih fungsi neraca ini gitu buat si pemangku kepentingan? Karena kan tadi ada mengambil putusan gitu ya dari neraca itu. Fungsi dari neraca untuk pemangku kepentingan yang pertama, kalau untuk dari vendor itu bisa untuk melihat apakah vendor layak untuk memberikan pinjaman kepada si perusahaan. Begitu juga bank layak nggak diberikan pinjaman melihat nilai hutang yang ada di laporan keuangan tersebut. Kemudian untuk kepentingan apa lagi ya? Kalau untuk kepentingan mahasiswa itu untuk penilaian untuk melakukan penelitian skripsi ya kan. Mereka kan harus ada laporan keuangan tuh, yaitu neraca itu juga bisa. Kemudian untuk keperluan dari perpajakan juga bisa, itu melihat hutang pajak, ada nggak hutang pajak yang belum dibayar, ya kan? Siapa tahu itu belum dibayarkan, udah lewat dari jatuh tempo, bisa kena sanksi atau denda seperti itu. Kemudian untuk dari pemilik usaha, dia bisa menilai sebenarnya ada nggak sih kas nganggur. Kalau kas terlalu nganggur di rekening itu juga nggak boleh. Mendingan sebaiknya diinvestasikan. Seperti itu. Nah, investasi ini juga harus komit ya. Tergantung nih keperluannya, dia mau investasi ke jangka pendek boleh. Kalau jangka pendek berarti si perusahaan ini memang dia mau menggunakannya dalam jangka waktu selama kurang dari 1 tahun. Jangan sampai perusahaan dia menginvestasikannya di jangka panjang, dia memutuskan itu, kemudian nanti dia butuh cepat. Nah, tentunya kan nanti akan ada denda penalti. Nah, itu kan merugikan tuh. Betul. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk ya mengambil keputusan ya kalau untuk sebagai si pemilik usaha ya apa yang harus dilakukan sama si perusahaan ya gitu. Berbeda-beda lah ya kepentingannya dari pemangku kepentingan itu. Tadi kan di neraca juga ada yang namanya piutang. Nah, kemungkinan kan ada aja tuh customer yang nggak ngebayar si piutang itu atau piutang gagal bayar ya namanya. Nah, gimana sih perlakuan atau pencatatan si piutang gagal bayar ini dalam neraca itu Kak Radit? Oke. Kalau untuk perlakuan piutang gagal bayar itu bisa ada 2 metode yang bisa digunain oleh perusahaan. Yang pertama ada metode penghapusan langsung. Nah, dampaknya apa ke neraca? Dampaknya adalah nanti nilai piutangnya dia akan terhapuskan. Tapi misalnya piutang yang dihapuskan dari 10.000 ada 4.000, berarti nanti dampak di neracanya adalah jadi berkurang. Piutang yang disajikan nanti ada langsung 6.000 ya, 6.000 rupiah seperti itu. Nah, kalau misalnya menggunakan perusahaan menggunakan metode tidak langsung atau metode cadangan, nanti dampaknya adalah muncul cadangan kerugian piutang dalam akun kontra piutang usaha itu. Nanti disaji ini piutang, kemudian di bawahnya ada cadangan kerugian piutang dan hasilnya adalah nilai bersih piutang. Nah, itu untuk mencerminkan aja berapa sih nilai bersih piutang yang benar-benar bisa ditagih sama perusahaan. Itu dampaknya ke neraca. Nah, kita kan tadi ada bahas laporan laba rugi juga. Nah, itu ada juga nggak sih dampaknya ke laporan laba rugi dari piutang gagal bayar ini? Tentu ada. Kalau misalnya dia langsung dihapuskan, berarti nanti dia akan muncul di laporan laba rugi, yaitu biaya penghapusan piutang. Kemudian kalau menggunakan metode tidak langsung, dia muncul biaya taksiran atau biaya cadangan kerugian piutang. Itu. Jadi munculnya beban gitu ya. Nah, itu tadi setidaknya kalau dalam transaksi itu melibatkan 2 akun dalam laporan, yaitu akun neraca dan akun laporan laba rugi. Atau bisa aja hanya akun neraca aja juga bisa. Contoh kayak transaksi pembelian tunai itu kan hanya melibatkan akun aset aja kan, yaitu aset persediaan sama bank atau hutang. Itu hanya melibatkan di neraca aja. Tapi bisa juga di kedua laporan itu. Gitu ya. Jadi bisa aja suatu transaksi itu berpengaruh ke 2 laporan gitu. Betul. Ya. Oke Kak Radit, sekarang kita ngomongin ekuitas nih. Kenapa kalau di perseroan terbatas itu ekuitasnya ada modal disetor dan laba ditahan? Oke. Kalau modal disetor itu kan artinya menunjukkan struktural kepemilikan dari pemegang saham. Kalau laba ditahan itu adalah bentuk dari laba yang dihasilkan selama periode tertentu oleh perusahaan.
Jadi itu laba ditahan itu adalah laba yang belum digunakan atau dividen yang belum dibagikan. Tapi dia ditahan dulu untuk digunakan operasional perusahaan, bisa untuk membayar hutang atau untuk ekspansi usaha. Nah, kalau modal di setor itu ya menunjukkan seberapa kepemilikan si pemegang saham itu. Seperti itu. Biasanya kalau modal di setor itu nilainya sama terus ya, karena modal misalnya awalnya 500 juta akan terus 500 juta kecuali misalnya ada penambahan. Kecuali ada penambahan dan nanti ada perubahan akta juga kan. Betul. Akta, Nah, kita sekarang ngomongin laba rugi. Tadi kan Kak Radit udah mention pengertian laba ruginya. Nah, kan kalau di neraca itu juga ada penyajiannya kayak gimana. Nah, kalau di laba rugi juga ada perbedaan nggak sih Kak cara penyajian laporan laba rugi sendiri? Oke. Kalau penyajian dari laporan laba rugi itu ada dua bentuk juga sama kayak neraca tadi. Nah, dua bentuk itu yang pertama namanya ada single step. Single step ini tuh dia hanya menampilkan akun induknya aja. Contoh, misal pendapatan usaha, kemudian ada pendapatan non usaha, total pendapatan. Kemudian ada berikutnya lagi beban usaha sama beban non usaha, kemudian total beban. Seperti itu. Nah, nanti baru muncul tuh laporan laba ruginya. Kemudian kalau untuk yang multiple step dia lebih rinci. Jadi tidak hanya menampilkan akun induk saja, tapi dia ada sub induknya. Misalnya pendapatan itu tadi dibagi lagi nih, ada pendapatan usaha sama non usaha. Pendapatan usaha apa aja? Misalnya dari penjualan. Pendapatan non usaha dari pendapatan sewa, seperti itu. Kemudian untuk beban usaha ada biaya gaji, biaya administrasi, kemudian dan lain-lainnya. Sampai nanti beban non usaha juga ada biaya admin, biaya bunga bank, nah kayak gitu-gitu. Itu kan nanti dirinci tuh. Sampai nanti ada laba rugi perusahaan. Itu bedanya. Berarti yang satu tidak terlalu rinci, yang satu lebih rinci lebih gitu. rinci, lebih simple lah kalau yang single step. Oke. Nah, tadi kan kalau di laba rugi itu ada komponen pendapatan, beban, laba rugi. Nah, itu tuh apa sih Kak Radit? Oke, kalau pendapatan itu sendiri itu adalah pemasukan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian kalau beban itu adalah penurunan ekonomis atau enggak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Ya, itu pengertian dari keduanya. Nah, kalau untuk pencatatan si pendapatan sama beban itu ada metodenya nggak sih Kak Radit? Metode ada. Yang kita ketahui itu ada accrual basis dan cash basis. Kalau accrual itu kan mencatat beban pendapatan dan beban itu dicatat pada saat terjadinya transaksi. Artinya pada saat di luar dari itu mau ada penerimaan atau pengeluaran kas tetap diakui sebagai pendapatan. Jadi pada saat terjadi transaksi. Nah, kemudian kalau cash basis itu pada saat uang benar dikeluarkan atau kas benar-benar diterima. Itu bedanya. Oke. Biasanya perusahaan nyatetnya baiknya gitu menggunakan accrual basis atau cash basis Kak Radit? Kalau untuk perusahaan yang transaksi udah kompleks ya disarankan menggunakan accrual basis karena kan dia ada transaksi penjualan kredit dan juga pembelian kredit ya kan. Ya itu menggunakan accrual basis. Jadi disesuaikan dengan itu. Kemudian kalau untuk warung ya lebih baik cash basis ya kan. Kalau di warung Madura kalau kamu lihat itu kan ada apa ya, tempel lah. Tidak menerima hutang karena ada drama dan lain tidak menerima drama dan lain sebagainya itu. Nah, itu lebih baik menggunakan cash basis. Jadi tergantung perusahaannya ya besar atau gede kecilnya gitu. Betul. Oke. Nah, kalau untuk menghitung laba operasional perusahaan itu gimana sih Kak Radit? Laba operasional. Oke, bukan laba kotor ya? Laba kotor dulu ya, laba kotor. Kalau laba kotor berarti pendapatan dikurangi HPP atau penjualan dikurangi HPP, kemudian itu laba kotor. Kalau misalnya itu perusahaan jasa ya karena dia tidak ada HPP berarti ya pendapatan dikurangi biaya usaha. Itu laba kotor. Nah, kalau laba operasional itu gimana Kak? Kalau laba operasional, kalau dia perusahaan dagang, berarti setelah laba kotor itu tadi dikurangi biaya-biaya usaha lainnya, yaitu biaya usaha, misal biaya gaji, biaya listrik, kemudian ada biaya apalagi ya, entertain, ya kan? Ada dikurangin lagi sama biaya non usaha, itu baru menghasilkan laba operasional. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan jasa,
setelah dikurangi sama biaya usaha itu ada lagi biaya non usahanya, sama ditambah pendapatan di luar usaha, itu menghasilkan nanti laba operasional. Oke. Kalau perbedaan laba, ada kan biasanya di laporan laba rugi itu laba sebelum pajak sama laba setelah pajak. Nah itu apakah ada? Itu sih kalau laba sebelum pajak berarti laba operasional itu sendiri. Tapi kalau laba setelah pajak setelah dihitung nilai pajak penghasilannya, besaran pajak penghasilan, nanti penempatannya itu di laporan laba rugi itu biasanya laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilannya setelah dilakukan perhitungan berapa besaran pajaknya. Nah itu nanti muncullah laba setelah pajak. Oke Kak Radit, apa yang dapat disimpulkan oleh perusahaan ketika perusahaan ini punya pendapatannya tinggi nih, tetapi di akhir laba bersihnya tuh malah rendah gitu? Oke, berarti biaya perusahaan lebih besar, seperti itu. Kalau pendapatannya tinggi, misal dia 10 juta, kemudian labanya kan tadi rendah ya, berarti ya biayanya bisa aja ada 9 juta, 90% dari nilai pendapatannya gitu. Berarti biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional perusahaannya juga gede gitu ya? Iya, dan itu ya harus dilakukan perhitungan ulang sih, harus ada budgeting lagi tuh. Kenapa sih biaya-biaya ini kok bisa besar? Apa yang menyebabkan biaya ini bisa keluar lebih banyak? Apakah ada biaya yang sebenarnya nggak perlu dikeluarin sama perusahaan, ya kan? Tapi malah dilakukan atau buat bayar yang nggak perlu lah istilahnya gitu. Nah seperti itu sih. Nah kalau misalnya intinya gini rumusnya, kalau misalnya pendapatannya dia tinggi kemudian biayanya rendah, berarti perusahaan menghasilkan laba. Begitupun sebaliknya, kalau pendapatan perusahaan itu rendah dibanding sama biayanya, berarti perusahaan itu rugi. Gitu. Tadi Kak Radit sempat mention tentang rebudgeting ya. Oke. Nah berarti apa fungsi si laporan laba rugi ini untuk rebudgeting perusahaan untuk periode selanjutnya? Fungsinya kalau laba rugi itu kan berarti kan sebagai media kita ya, media perusahaan untuk menilai apa yang tidak perlu dikeluarkan di biaya itu. Misal ada biaya atas atas perjalanan dinas. Nah perjalanan dinas ini benar-benar perjalanan dinas enggak? Atau memang hanya dicatat perjalanan dinas tapi untuk keperluan lain? Nah itu harus dilihat lagi nih dari bukti-bukti transaksi. Dia kemana sebenarnya? Bisa ya, takutnya nanti ada transaksi fiktif. Betul. Yang dibuat-buat. Atau mungkin dia perjalanan dinas tapi bukan untuk kepentingan dinas, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Pribadi, nah itu harus perlunya dilakukan rebudgeting seperti itu, karena mengurangi pemborosan biaya untuk efisiensi biaya juga kan. Gitu. Jadi kalau tadi neraca kita bisa lihat perusahaan ini sehat dari analisis rasio. Kalau laporan laba rugi ini kita bisa ngelihat ya budgeting perusahaan ini udah baik atau belum ya. Atau juga ya itu tadi performa perusahaan dari penjualan sesuai dengan target atau enggak. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian perusahaan itu rugi atau untung. Kalau untung, keuntungan itu mau diapakan? Apakah mau dikumpulkan dulu, ditahan dulu, atau nanti kalau keuntungannya memang besar mau diekspansi langsung? Nah seperti itu. Oke, Kak Radit, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, kenapa laba operasional itu lebih mencerminkan kinerja perusahaan dibandingkan si laba bersih dari perusahaan itu? Karena laba operasional itu lebih karena dia mencerminkan langsung ke kegiatan utama perusahaan. Contoh kalau dari perusahaan dagang, laba operasional itu kan dia didapatkan ketika pendapatan dikurangi dengan HPP. Nah, pendapatan ini kan dia diperoleh atas penjualan secara kredit atau penjualan secara tunai. Kemudian HPP itu sendiri itu terjadi ketika perusahaan membeli barang dagangan. Di mana barang dagangan itu kan tentunya dia membeli kepada vendor dan pendapatan dijualnya lebih tinggi daripada pembelian. Nah, tentu itu
mencerminkan tuh kegiatan utama si perusahaan dagang itu, yaitu penjualan barang dagangan. Dibanding sama laba operasional. Kalau laba usaha itu kan udah dikurangi sama biaya-biaya yang lain tuh, biaya gaji, biaya admin dan lain-lain. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan jasa, kalau perusahaan jasa itu dia dikurangi sama biaya-biaya usaha yang berkaitan langsung sama aktivitas usahanya. Contoh kalau misalnya dia usaha kayak kita nih IG Tech gitu, konsultan IG Tech, berarti kan biaya yang berkaitan langsung ke aktivitas usahanya kayak biaya gaji, ya kan, bayar gaji karena tenaga kerja, kemudian ada biaya tunjangan dan lain-lain sebagainya, itu langsung berkaitan ke biaya operasional perusahaannya, seperti itu. Jadi lebih mencerminkan memang laba operasional untuk kegiatan usaha. Oke, Sobat IG Tech, mungkin sekian pembahasan kita pada episode kali ini terkait dengan neraca dan juga laba rugi. Makasih banyak nih Kak Radit udah jadi narasumber pada juga makasih. episode kali ini. Mungkin aku kesimpulin sedikit ya terkait apa yang kita bahas hari ini. Jadi teman-teman, kita hari ini ada ngebahas tentang apa itu neraca. Neraca itu ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas juga, dan bagaimana si perusahaan ini bisa loh melihat perusahaan lagi sehat atau enggak nih lewat dengan neraca dan juga performa perusahaan, kinerja perusahaan lewat laporan laba rugi. Oke, teman-teman IG Tech, jangan lupa untuk mengunjungi website IG Tech di igtech.net, Instagram dan TikTok IG Tech di IG Tech Consulting, dan juga YouTube IG Tech di Sobat IG Tech. Mungkin demikian dari kami berdua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sobat IG Tech. Terima kasih Kak Radit. Thank you. Iya, sama-sama. IG Tech Tipland, Spirit of Improvement.